Rangkuman Iran-Israel. Alarm Iran menggema. Warga Israel ngamuk serang IDF hingga Hamas berjaya. Di sisi lain, petaka baru. Israel dilanda kebakaran besar akibat kemarau, rumah warga terbakar, petugas kewalahan. Selanjutnya, Israel panik. Iran nyalakan sinyal perang lagi karena tak yakin Zionis patuhi gencatan senjata. Dalam hal ini, Netanyahu dipastikan kalah telak, kehilangan kota-kota besarnya Tel Aviv. Rudal Iran terus bombardir jantung kotanya Israel. Di tengah kekacauan antara Iran dan Israel, perhatian mulai beralih ke Palestina dan negara-negara Arab di sekitarnya. Banyak yang bertanya-tanya kemana suara Palestina saat bom mulai dijatuhkan dan Menteri Israel mulai dikafani. Beberapa kelompok perlawanan di Gaza menyambut serangan Iran sebagai alarm yang akhirnya berbunyi setelah bertahun-tahun dunia pura-pura tidur. Jika Iran menyerang Israel, itu dianggap sebagai pelanggaran gencatan. Tetapi jika Israel membombardir Gaza, itu disebut sebagai respon yang proporsional menurut logika internasional yang kadang seperti koneksi Wi-Fi publik, nyambung tapi tidak stabil. Di Lebanon, Hizbullah dilaporkan meningkatkan kesiagaan pasukannya. Sementara di Yaman, kelompok Houthi menyatakan kesiapan menyambut panggilan jihad regional. Sepertinya, Timur Tengah seperti grup WhatsApp keluarga yang selalu otomatis merespons ketika satu anggota mulai ribut, walaupun sudah dari tahun 2015. Di samping itu, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi tampaknya memilih untuk menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan keras, kemungkinan sebagai bagian dari strategi perhitungan politik dan ekonomi. Banyak pihak yang meyakini bahwa mereka sedang menimbang apakah saat yang tepat untuk mendukung Iran secara terbuka atau tetap bermain aman demi menjaga hubungan dagang dengan Barat. Sementara itu, rakyat Palestina di tepi barat dan Gaza turun ke jalan, mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan solidaritas. Mungkin ini adalah momen pertama di mana warga Palestina memakai bendera negara lain bukan karena dipasang, tetapi karena mereka merasa benar-benar mendapatkan dukungan. Dunia menahan napas, menyadari bahwa konflik ini belum selesai, bahkan baru saja memasuki babak baru. Kalau ini adalah film, maka kematian Menteri Pertahanan hanyalah awal dari babak yang lebih gelap dan suram, yang disutradarai oleh dunia yang selalu gagal belajar dari film sequel sebelumnya. Dalam pertemuan darurat di PBB, suasana sempat memanas. Anggota partai oposisi menyebut bahwa serangan Iran seharusnya bisa dideteksi lebih awal jika saja mereka lebih rajin memantau radar daripada bermain TikTok. Kalau saja mereka lebih serius, menteri mereka mungkin masih hidup, ujar salah satu anggota dewan dengan nada sinis. Pemerintah Israel menyalahkan sistem satelit peringatan dini yang dianggap terlambat dan tidak mampu mendeteksi serangan secara cepat. Namun, analis militer menilai bahwa akar permasalahannya jauh lebih dalam dan kompleks. Koordinasi antara pertahanan siber dan pertahanan udara dianggap sangat lemah, seperti Wi-Fi publik yang bisa nyambung tapi tidak aman. Sementara itu, Iran memanfaatkan celah ini untuk memperkuat narasi kemenangan moral dan strategi diplomasi. Dalam konferensi pers terbatas di Teheran, juru bicara Garda Revolusi Iran menyebut operasi ini sebagai pukulan surgawi bagi penjajah dan mengklaim bahwa mereka telah memantau pergerakan militer Israel selama berminggu-minggu. Ironisnya, beberapa momen serangan terekam kamera pengintai dan disebarluaskan oleh media pro-Iran di platform Telegram dan X. Video berdurasi 37 detik menunjukkan runtuhnya atap markas militer Israel dan diberi caption, Final Destination IDF Edition. Sekarang, perang tidak lagi hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga bisa diakses lewat klik story 24 jam dan dibagikan secara viral di media sosial. Salah satu komentar dari warga Arab yang menyebarkan rekaman tersebut menyebut bahwa perang kini telah berpindah dari medan fisik ke medan digital. Sementara Israel bersiap melakukan pembalasan, aktivis dan pendukung kedua belah pihak terus melancarkan serangan opini dan disinformasi secara online. Satu bom bisa menghancurkan gedung, satu lagi bisa menghancurkan reputasi, kata seorang pakar komunikasi konflik dari Lembaga Keamanan Nasional. Beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis dan Kanselir Jerman, menyerukan agar segera diadakan konferensi perdamaian internasional. Tetapi dengan emosi yang masih membara dan jenazah yang belum dikuburkan, banyak yang yakin bahwa perdamaian bukanlah sebuah kemungkinan dalam waktu dekat. Israel mulai melakukan mobilisasi besar-besaran, memanggil ribuan warga untuk kembali ke dinas militer. Pasukan elit dikerahkan di wilayah utara dan barat. Tagar seperti balas sekarang dan perang total Israel menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Meski begitu, muncul pertanyaan dari sebagian masyarakat sipil Israel, apakah pembalasan ini benar-benar solusi? Apakah peperangan lanjutan akan membawa keamanan, atau justru akan memperpanjang daftar korban dan memperluas kuburan? Di sisi lain, Iran dengan sikap tenang, seperti pemain catur yang sengaja mengorbankan satu pion demi menjatuhkan benteng lawan, menunggu langkah berikutnya. Dunia pun hanya bisa menyaksikan,
seakan tidak mampu melakukan banyak hal. Seorang kolumnis dari Inggris menyatakan bahwa perang ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan dan tetap eksis sampai algoritma dunia berubah. Dan pada akhirnya, yang pasti, konflik ini akan terus berlanjut sampai salah satu pihak kehilangan semuanya atau sampai dunia benar-benar belajar dari sejarah yang berulang. Vietnam kembali syok. Timnas Indonesia naturalisasi 3 pemain elit, ungguli Portugal dan Swiss di Piala Dunia. Dalam dunia sepak bola Asia yang semakin berkembang, Indonesia khususnya, tengah melakukan langkah-langkah besar untuk mempersiapkan skuadnya menuju Piala Dunia U17 2025. Tim nasional Indonesia saat ini tidak hanya menyiapkan tim untuk kejuaraan mendatang, tetapi juga berencana untuk menaturalisasi 3 pemain muda berbakat dari Eropa. Ini bukan sekadar langkah biasa, karena ketiga pemain ini berasal dari klub-klub ternama dan dipandang sebagai bintang masa depan. Media dari Vietnam bahkan melaporkan adanya kekhawatiran di kalangan rival-rival Indonesia, terutama menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang melawan Cina. Mereka beranggapan bahwa masuknya para pemain naturalisasi ini tentu saja akan menambah kekuatan timnas Indonesia dan dapat menghadirkan tantangan baru bagi lawan-lawan mereka. Dalam laporan tersebut, Vietnam menyebut bahwa upaya ini adalah langkah strategis yang akan mempersulit tim-tim lawan, termasuk Cina dan Vietnam itu sendiri. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, selaku Federasi Sepak Bola Tanah Air, tengah fokus pada proses naturalisasi ini. Ketiga pemain yang dimaksud, yaitu Pascal Struijk, Bilano Tjonathans, dan Tristan, cukup dikenal di kancah sepak bola Eropa. Pascal Struijk, berusia 25 tahun, dilaporkan mendekati proses naturalisasi setelah terlihat bersama pelatih timnas, Patrick Lark. Sementara itu, Bilano Tjonathans menjadi sorotan setelah ayahnya memutuskan untuk mualaf di Indonesia, yang dianggap sebagai tanda bahwa ia juga akan mengikuti jejak ayahnya dan menjadi bagian dari tim nasional. Tristan juga sedang mempertimbangkan langkah yang sama untuk bergabung dengan skuad Garuda. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa PSSI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tim nasional dalam kancah internasional. Vietnam sendiri menyadari bahwa penguatan skuad di sektor ini akan membuat mereka kesulitan dalam turnamen mendatang. Strategi naturalisasi menjadi andalan Indonesia untuk memperkuat skuad yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Saat bersamaan, Timnas U17 Indonesia juga mendapatkan kabar baik dari FIFA. Federasi telah membagi 48 negara peserta Piala Dunia U17 2025 ke dalam 4 pot berdasarkan performa mereka di 5 edisi terakhir Piala Dunia U17, yaitu pada tahun 2013, 2015, 2017, 2019, dan 2023. Performa Indonesia selama ini, meskipun belum mendominasi, telah membawa mereka untuk menempati pot ketiga dalam pengundian. Ini adalah pencapaian yang signifikan, mengingat tim-tim besar seperti Portugal dan Swiss berada di pot yang lebih rendah. Dari pembagian pot tersebut, pot 1 yang diperuntukkan bagi negara-negara dengan perolehan poin tertinggi di 5 edisi terakhir diisi oleh nama-nama besar seperti Brasil, Prancis, dan Jerman. Sedangkan di pot 2 terdapat Korea Selatan, Italia, dan Belgia. Pot ketiga, di mana timnas Indonesia U17 berada, mencakup Costa Rica, Tajikistan, dan beberapa negara lainnya. Menariknya, prestasi timnas Indonesia U17 pada Piala Dunia U17 2023 mendatang menjadi salah satu faktor yang mendukung posisi mereka. Hal ini terlihat dari performa mereka di fase grup, yang membawa tim Garuda Asia mengumpulkan 2 poin dari berbagai pertandingannya. Dapat dipastikan bahwa ini menambah kepercayaan diri Indonesia di panggung internasional, terutama saat harus bersaing dengan tim-tim dari pot 1, 2, dan 4. Dengan langkah strategis yang diambil oleh PSSI dan berbagai penguatan di sisi pemain, Timnas Indonesia U17 dipastikan akan menghadapi tantangan dari tim besar dunia dengan lebih percaya diri. Selain itu, mereka tidak akan bertemu dengan Korea Utara U17, yang telah menjadi lawan berat di turnamen sebelumnya. Dengan segala persiapan yang dilakukan, baik dari aspek naturalisasi pemain maupun persiapan tim U17, Indonesia tampaknya siap untuk memanfaatkan kesempatan ini dan memberi kejutan di pentas sepak bola dunia.
Kontribusi dari generasi muda dan pemain naturalisasi akan menjadi faktor penentu bagi kemajuan sepak bola nasional di mata internasional. Indonesia tidak ingin sekadar jadi penggembira. Mereka ingin menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola di tanah air berkontribusi pada kompetisi global. Timnas Indonesia U17 masuk pot 3 Piala Dunia 2025. Indonesia diuntungkan kembali. Tim nasional Indonesia U17, yang dipimpin oleh pelatih Nova Arianto, sedang bersiap menghadapi kompetisi Piala Dunia U17 yang akan diadakan di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Acara ini menjanjikan pertarungan seru dengan 48 tim yang telah memastikan kehadiran mereka, memanfaatkan format baru di mana peserta akan dibagi menjadi 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim. Setiap tim akan bersaing ketat di fase grup untuk meraih tiket menuju 32 besar, sebelum melanjutkan ke babak penyisihan direktur. Dalam pengundian atau drawing yang telah resmi diluncurkan, tim nasional Indonesia masuk ke dalam pot 3, bersama sejumlah negara lain, termasuk Kosta Rika, Tajikistan, Panama, Korea Utara, Pantai Gading, Tunisia, Kepulauan Solomon, Kanada, Afrika Selatan, Australia, dan Haiti. Dengan pengelompokan ini, Indonesia tidak akan berhadapan dengan negara-negara yang berada dalam pot yang sama di fase grup. Untuk tuan rumah, Qatar, mereka masuk dalam pot 1 bersama negara-negara kuat lain seperti Brasil, Prancis, Mali, Jerman, Meksiko, Argentina, Jepang, Inggris, Paraguay, Amerika Serikat, serta Senegal. Di pot 2, ada Korea Selatan yang bersanding dengan Italia, Maroko, Uzbekistan, Belgia, Chili, Selandia Baru, Kroasia, Kolombia, Honduras, Venezuela, serta Burkina Faso. Sedangkan pot 4 diisi oleh Bolivia, Republik Ceko, Mesir, El Salvador, Fiji, Portugal, Irlandia, Arab Saudi, Swiss, Uni Emirat Arab, Uganda, dan Zambia. Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam sepak bola remaja, dengan keberhasilan mereka lolos ke Piala Dunia U17 untuk kedua kalinya secara beruntun. Pada edisi sebelumnya di tahun 2023, Indonesia kembali menjadi tuan rumah, tetapi sayangnya tidak berhasil melanjutkan ke babak selanjutnya setelah hanya meraih 2 hasil imbang dan 1 kemenangan di fase grup. Namun, di bawah kepemimpinan Nova Arianto, mereka berhasil mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi, setelah mencapai babak 8 besar Piala Asia U17 meskipun harus tersingkir oleh Korea Utara. FIFA belum mengumumkan tanggal resmi untuk drawing fase grup Piala Dunia U17 2025, dan semua pihak menantikan momen penting ini, yang dapat menentukan jalannya turnamen dan peluang timnas Indonesia untuk bersaing dengan lawan-lawan mereka di pentas dunia. Persiapan terus dilakukan oleh tim dan pelatih, termasuk pengembangan strategi dan latihan intensif. Semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari pihak manajemen serta penggemar sepak bola Indonesia diharapkan dapat meningkatkan performa tim dalam kompetisi mendatang. Dengan nostalgia akan pencapaian sebelumnya, kini banyak yang optimis bahwa tim Indonesia U17 bisa memberikan penampilan yang lebih baik dan berpotensi melangkah jauh dalam turnamen ini. Skuad Garuda Asia bertekad untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung dunia, mewakili bangsa Indonesia dengan bangga di kancah internasional. Dari semua potensi dan harapan ini, kita semua berharap timnas Indonesia U17 dapat bersatu dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih gemilang. Seiring waktu berjalan menjelang Piala Dunia, semua mata tertuju pada perkembangan tim dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar ini. Kemenangan, keberhasilan, dan momen-momen tak terlupakan bagi bangsa Indonesia dirindukan, dan saatnya bagi generasi muda untuk bersinar di panggung sepak bola dunia. Cina kewalahan hadapi line up paling mengerikan timnas Indonesia. Analisis pertandingan krusial antara timnas Indonesia dan timnas Cina, sebuah langkah menuju Piala Dunia timnas Indonesia yang ditakuti Cina. Ketika berbicara tentang pertandingan yang dapat memengaruhi nasib tim sepak bola nasional Indonesia menuju Piala Dunia, satu laga yang pasti menjadi sorotan adalah pertemuan antara timnas Indonesia dan timnas Cina.
Pertandingan ini tidak hanya sekadar menjadikan skor sebagai penentu, tetapi lebih luas lagi, sangat menentukan masa depan bagi para punggawa Garuda. Dalam situasi seperti ini, bahkan hasil imbang pun dapat menjadi jebakan yang berbahaya, karena bisa membuka peluang bagi tim lain untuk menyusul Indonesia di klasemen akhir. Oleh karena itu, harapan untuk mengejar posisi 2 kian menjauh, dan satu-satunya jalan terbaik adalah meraih kemenangan melawan Cina guna mengunci posisi ketiga atau keempat. Laga melawan Cina kali ini sangat penting, ia menjadi titik balik yang menentukan sejarah dan memberi dampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Fokus utama kita kini adalah untuk mendiskusikan siapa saja para pemain yang patut mengetahui tanggung jawab dalam laga bersejarah ini. Mari kita lihat susunan pemain yang diprediksi oleh Icam Sport sebagai strategi tim yang diharapkan mampu membawa Indonesia meraih kemenangan. Sebuah formasi telah disusun dengan cermat untuk menghadapi duel penting ini. Formasi 3-4-1-2 akan menjadi andalan timnas Indonesia. Sepertinya harus ada kejelasan mengenai status hukuman kartu kuning yang mungkin diterima Marten, di mana PSSI kini sedang mengajukan banding agar sang pemain bisa tetap berlaga di pertandingan krusial ini. Namun, andai banding tersebut gagal, Emil Audero akan maju sebagai benteng terakhir dalam gawang timnas. Pertandingan ini bukan hanya sebagai ajang bertahan hidup bagi timnas, tetapi juga akan menjadi debut yang sangat berarti dalam karir Emil Audero. Dengan penampilannya di tanah air di Gelora Bung Karno, ia dihadapkan pada tantangan yang bisa merubah masa depan sepak bola nasional. Walaupun dukungan dari supporter terus mengalir, Emil masih harus menghadapi keraguan dan kritik yang tersedia seiring dengan harapan 270 juta rakyat Indonesia yang kini berada di pundaknya. Di lini pertahanan, kami memiliki 3 pemain tangguh, Rizky Ridho, Jai Ites, dan Justin Hubner. Mereka tidak hanya akan berperan sebagai penjaga pertahanan tetapi juga sebagai pelindung kehormatan bangsa. Ketiga pemain ini akan berjuang bersama sebagai satu kesatuan, yang sangat kompak dan telah membuktikan kekuatan mereka dalam pertahanan. Mereka adalah benteng terakhir yang berusaha tetap kokoh, meskipun tandukan mereka baru sekali merasakan kekalahan, saat melawan Jepang. Di posisi bek kiri dan kanan, ada nama-nama Kelvin Verdong dan Kevin Dick. Dualitas antara keduanya sangat menentukan, dan mereka diharapkan mampu membawa timnas meraih keunggulan saat melawan tim Cina. Khusus untuk Kelvin Verdong, keahliannya bermain di posisi fullback kiri sangat diharapkan dapat digunakan maksimal tanpa harus terjebak dalam posisi yang salah. Lalu ada halangan lain yang dihadapi timnas di sisi kanan pertahanan. Asnawi Mangku Alam telah menjadi titik lemah, dan kami berharap Kevin Dick dapat memberikan angin segar dalam sektor ini. Setelah beberapa laga yang kurang memuaskan, Kevin kini ready untuk mengambil kembali kepercayaan yang hilang saat berlaga di ajang sebelumnya. Di tengah lapangan, Tom Hai dan Joey Pelopesi akan memainkan peran penting. Tom sebagai pengatur serangan, sementara Joey bertugas menghentikan setiap serangan lawan. Keselarasan antara keduanya akan menjadi penentu, di mana keduanya saling melengkapi dalam skema permainan yang diharapkan mampu mendominasi lini tengah. Kemudian, mengarah pada posisi penyerang, Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya pilihan jitu yang siap mengubah jalannya permainan dengan aksinya sebagai gelandang serang. Ia dituntut untuk tetap rendah hati, dan memperlihatkan kemampuannya agar bisa menjadi inspirasi bagi rekan setimnya. Di depan sebagai ujung tombak, Ragnar Roatmangun dan Ula Romani diharapkan mampu menjadi pahlawan bagi tim. Mereka yang dikenal dengan karismanya, dicintai oleh publik, juga harus berjuang keras dari awal hingga akhir sepanjang laga. Dua ini menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Dengan semua pemain yang akan diturunkan dalam formasi terbaik, harapan seluruh rakyat Indonesia diletakkan di pundak mereka. Laga ini bukan sekadar permainan, ini adalah pertaruhan harga diri dan masa depan sepak bola Indonesia. Ketika peluit pertandingan dibunyikan, dunia akan melihat timnas Indonesia yang bukan lagi sekadar tim penggembira, tetapi tim yang siap menantang dunia. Semua bertujuan untuk menunjukkan kepada Cina bahwa Indonesia akan siap terbang menuju mimpi ke Piala Dunia, dan para pemain sudah tidak sabar untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Kemenangan menjadi kunci untuk membuka jalan menuju impian yang lebih besar. Sampai buat kaget Messi. Martin Paes unjuk gigi sampai viral di Amerika. Emil tak mau kalah, Indonesia semakin ditakuti.
Dalam sebuah pertandingan yang menjadi sorotan, FC Dallas berhasil melakukan comeback mengesankan terhadap Inter Miami yang dipenuhi oleh superstar dunia seperti Lionel Messi. Kiper tim nasional Indonesia, Emil Audero, sukses menunjukkan kemampuan solidnya saat menghadapi tim tuan rumah Catanzaro, memberikan harapan baru bagi skuad Garuda menjelang laga melawan Cina. Ini adalah bukti betapa pentingnya momen ini dalam mengukir prestasi di pentas sepak bola internasional. Pertandingan antara ASEAN All-Star dan Manchester United, yang didukung oleh HFF dan FAM, terus menjadi perdebatan di kalangan penggemar dan penikmat sepak bola. Bagi banyak orang, laga tersebut dinilai tak sebanding dengan ekspektasi, dan bahkan dianggap tidak memiliki daya tarik, terutama di negara-negara ASEAN yang lebih memprioritaskan agenda lain yang lebih penting. Tim-tim besar seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand tidak sepenuhnya berpartisipasi, menarik kembali pemain yang awalnya diizinkan untuk bergabung. Sikap itu juga digambarkan oleh masyarakat di Vietnam, di mana mereka merasa bahwa duel tersebut hanya mengedepankan sisi komersial tanpa menonjolkan kualitas pertandingan. Media juga memperhatikan bahwa banyak pemain memilih untuk mundur dari skuad ASEAN All-Star. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan di kalangan penggemar tentang relevansi laga ini. AFF dan FAM kini berada dalam posisi serba salah. Ketika pertandingan persahabatan diumumkan, harapan tinggi muncul, namun euforia yang dibayangkan tidak merata, terutama di Indonesia, pasar sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Meskipun pertandingan bisa dimaklumi dari segi promosi, keputusan untuk menjalankan laga ini dengan sebagian besar pemain tidak terbaik terlihat mengabaikan kekuatan komunitas dan supporter. Fans di Indonesia merasa tidak terwakili, yang mengakibatkan penjualan tiket tidak optimal dan stadion bisa saja setengah kosong. Rileks dengan kondisi ini, Emil Audero memberikan performa cemerlang saat membela Palermo. Kiper berusia 28 tahun itu tidak hanya menjaga gawangnya tetapi juga membuat sejumlah penyelamatan penting. Ini menambah kepercayaan diri bagi Audero menjelang pertandingan yang lebih crucial. Kembali ke MLS, Martin Paes tampil menawan untuk FC Dallas, membantu timnya mencatatkan sejarah dengan comeback dramatis melawan Inter Miami. Paes bermain penuh waktu, melakukan pentingnya penyelamatan meski tim lawan tidak diisi oleh beberapa bintang mereka. Secara keseluruhan, baik kiper Emil Audero dan Martin Paes telah berperan penting dalam perjuangan tim nasional mereka masing-masing. Khususnya untuk Audero, performanya menjadi modal berharga untuk skuad Garuda dalam laga mendatang melawan Cina. Keberhasilan FC Dallas dalam membalikkan keadaan di MLS menunjukkan keyakinan dan determinasi tim, yang diharapkan bisa diadaptasi oleh tim nasional Indonesia dalam jangka waktu dekat. Perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026 dan pencarian untuk mendapatkan kembali kepercayaan para penggemar akan semakin menarik untuk disaksikan di tahun-tahun mendatang. Di tengah bisingnya sorakan dan riuhnya sinar lampu, harapan dan mimpi para pemain serta penggemar tetap menyala. Cina dapat masalah besar, Joey siap korbankan hal tak biasa dalam hidupnya. Cyrus masuk Elkan kembali. Meskipun langkah terasa kecil dan lelah, semangat juang tak pernah padam dalam perjalanan timnas Indonesia. Di bawah langit biru yang cerah, pada tanggal 5 Juni mendatang, timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan tim nasional Cina. Pertandingan ini sangat penting, karena 3 poin yang diraih akan meningkatkan peluang Indonesia untuk mengamankan posisi 3 atau 4 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang lebih menarik, Indonesia akan bermain di kandang sendiri, di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, yang pastinya akan dipenuhi oleh dukungan dari puluhan ribu supporter yang siap memberikan semangat. Meskipun masih ada waktu sekitar sebulan, posisi ini layak dipersiapkan dengan baik. Kedua tim, baik Indonesia maupun Cina, sudah mulai mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan ini. Di sisi lain, Cina tengah mengalami tantangan yang signifikan, karena salah satu pemain yang diproyeksikan untuk dinaturalisasi, Rian Raposo, 99,9% dipastikan gagal. Menurut laporan dari media Cina, CFA, Asosiasi Sepak Bola Cina, mengalami kendala dalam proses naturalisasi pemain keturunan Portugal tersebut untuk memperkuat timnas Cina pada fase kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini tentu menjadi kerugian yang besar, mengingat pengalaman dan jam terbang Rian di level Major League Soccer, MLS, cukup mengesankan. Sementara itu,
Joey Pelupesi, pemain yang baru saja menjalani debutnya di GBK, bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi tim Garuda. Pelupesi menyadari betapa berharganya momen ini dan bertekad membantu timnas mencapai putaran final Piala Dunia, serta menjadi bagian dari sejarah bangsa. Pertandingan melawan timnas Cina ini menjadi tantangan besar, di mana tim Garuda dipersiapkan untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Cina, yang dikenal sebagai tim dengan potensi besar, saat ini dalam keadaan sulit. Dengan waktu persiapan yang terbatas menjelang laga melawan timnas Indonesia, mereka dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan setelah ketidakpastian mengenai keberadaan Rian Raposo. Media juga melaporkan bahwa Rian sudah meninggalkan klub Liga 1 Cina, Liaoning Tianren FC, untuk bergabung dengan Los Angeles FC pada 23 April lalu. Ini menutup kemungkinan bagi Rian untuk bermain di Piala Dunia, meskipun ia memenuhi syarat naturalisasi dengan latar belakang keturunan Cina dan Portugal. Di sisi lain, timnas Indonesia berpotensi untuk melakukan perubahan di lini pemain. Pelatih timnas mungkin akan mempertimbangkan untuk memasukkan beberapa nama baru, menggantikan pemain-pemain yang tidak dalam kondisi terbaik, serta menyusun strategi untuk mengantisipasi absennya Marcelino dan Martin Pasolasi di pertandingan melawan Cina. Pemain muda seperti Malik Rizaldi dan Egy Maulana bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak. Sementara itu, posisi Marcelino juga bisa diisi oleh Eliano atau Egy yang terbukti bisa beradaptasi dengan baik sebagai gelandang serang. Tidak hanya itu, perhatian juga tertuju pada performa kiper muda, Elkan Bagot, yang telah menunjukkan penampilan gemilang di kompetisi Liga Inggris. Tim pelatih tampaknya tidak akan melewatkan kesempatan untuk memanggilnya, terutama setelah penampilannya yang konsisten. Meskipun Elkan sempat mengalami cedera, dia berhasil menunjukkan kedisiplinan dan keterampilan yang baik di lapangan. Di tengah persiapan tim, terdapat pula kabar baik mengenai beberapa pemain yang mengalami cedera. Dr. Copenhagen, yang bertanggung jawab atas kebugaran tim, menyampaikan bahwa Kevin Dick diperkirakan akan pulih sepenuhnya pada 25 Mei. Harapan ini jadi angin segar bagi timnas Indonesia, yang sangat membutuhkan tenaga para pemain kunci. Kevin, James, dan Ragnar diharapkan segera kembali bugar untuk menunjang performa tim di kualifikasi Piala Dunia. Joey Pelupesi pun berbagi pengorbanannya untuk timnas Indonesia. Ia rela meninggalkan liburan musim panasnya bersama keluarga demi fokus pada pertandingan melawan Cina dan Jepang di bulan Juni. Dengan komitmen penuh, Pelupesi mengungkapkan rasa tanggung jawabnya sebagai salah satu wakil tim. Keberanian ini sangat penting, mengingat kedua laga tersebut akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia di ajang besar ini. Sementara itu, kabar dari timnas Cina menyatakan bahwa mereka mungkin tetap bisa punya peluang meskipun kalah dari Indonesia dalam kualifikasi, berkat isu terkait masa depan timnas Iran yang mungkin tak dapat berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Hal ini menjadi perhatian media, dan bisa menjadi keuntungan bagi timnas Cina. Sementara itu, PSSI berencana untuk menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menjelang pertandingan. Tom Haye menyambut baik rencana ini, mengingat pentingnya waktu persiapan yang cukup untuk menjaga kebugaran dan kesiapan mental para pemain. Seluruh anggota tim berharap bisa memanfaatkan setiap momen untuk membentuk komposisi terbaik sebelum bertanding. Dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh kedua tim, harapan rakyat Indonesia terpatri dalam doa. Seluruh elemen tim diharapkan untuk saling mendukung, bersatu untuk satu tujuan, yaitu mempersembahkan hasil terbaik di arena internasional. Semangat Garuda akan terus berkibar, dan ribuan doa tak henti-hentinya mengalir untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia dalam menantang dunia. Dengan segala persiapan dan pengorbanan, ada harapan besar bahwa timnas Indonesia akan mampu menghadapi tantangan ini dengan kepala tegak dan semangat berapi-api. Dan semua elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, hingga supporter akan bersatu demi satu tujuan, meraih kejayaan dan mengukir sejarah baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Semoga keberhasilan senantiasa menyertai perjuangan Garuda di pertandingan mendatang. Dihampiri Messi usai laga, Aruf Ram Indonesia. Pak Espil, ada pemain Indonesia datang di waktu dekat. Ketika melangkah di jalan yang sepi, di bawah cahaya redup yang mulai memudar di ujung jalan, harapan tampak menjauh. Namun, perjalanan ini adalah suatu pengujian kesabaran, khususnya menjelang dua pertarungan penting melawan tim nasional Cina dan Jepang.
Para pemain tim nasional Indonesia terus berusaha keras untuk menghasilkan penampilan terbaik demi membuktikan diri di klub masing-masing. Diakui bahwa meskipun sebagian masih berjuang untuk mendapatkan waktu bermain yang reguler, banyak pemain Garuda yang kini telah menjadi sosok yang tidak tergantikan di klub mereka. Salah satunya adalah Martin P. Walaupun di pertandingan melawan Cina mendatang, Martin P tidak akan bermain karena akumulasi kartu, ia menyadari bahwa ini adalah langkah awal untuk bersaing demi posisi utama di timnas. Beruntung baginya, di FC Dallas, posisi kiper benar-benar sangat krusial dan klub tidak memiliki alasan untuk menggantinya. Dalam laga terbaru, kemenangan dramatis 4-3 FC Dallas atas Inter Miami menyuguhkan cerita menarik. Meskipun Lionel Messi tidak tampil karena diistirahatkan, penampilan Martin P yang cemerlang dengan sejumlah penyelamatan spektakuler menarik perhatian banyak orang, termasuk Messi, yang merasa penasaran dengan kiper dari Indonesia ini. Messi mencatat bahwa pada tahun 2023, ia tidak sempat mengunjungi Indonesia saat Argentina bertanding di GBK. Penampilan Martin di pertandingan tersebut sukses memikat perhatian Messi, yang menunjukkan bahwa kemampuan kiper asal Indonesia ini layak untuk diacungi jempol. Sementara itu, di FC Dallas, ada informasi bahwa klub sedang memantau beberapa pemain timnas Indonesia untuk diboyong, termasuk nama Rizky Ridho yang direkomendasikan langsung oleh Martin P. Kinerja Martin P di level MLS membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper terbaik. Hal ini pun berdampak pada peluangnya untuk mendapatkan tawaran dari berbagai klub Eropa, tidak hanya dari Belanda, tetapi juga Italia dan Jerman. Rumor terbaru menyebutkan bahwa kontrak Martin yang akan berakhir pada Desember 2026 menarik minat sejumlah tim. Di pertandingan melawan Inter Miami, Martin kembali menunjukkan performa gemilang meski kebobolan 3 gol. Ia berhasil melakukan beberapa penyelamatan penting dan mencatatkan 3 penyelamatan besar yang krusial dalam laga tersebut. Selain itu, Martin juga memberikan kontribusi signifikan dalam aspek membangun serangan dengan sukses melakukan 20 operan akurat dan mencetak 5 umpan jauh yang sukses. Penampilan tersebut sukses membuat Messi dan Luis Suarez yang tidak tampil dalam pertandingan tersebut terkesima. Messi, yang mengetahui bahwa Martin adalah kiper utama timnas Indonesia, memberikan apresiasi atas performanya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bagi Messi bukanlah negara yang asing, mengingat Argentina pernah bertanding di Jakarta di tahun sebelumnya. Dalam pertandingan itu, Messi tidak dibawa oleh pelatih untuk memberikan waktu istirahat. Pada sisi lain, penampilan Martin yang kini merupakan wakil kapten di FC Dallas memberi sinyal positif tentang persaingan di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Emil Audero juga menunjukkan performa gemilang dan kembali menemukan bentuk terbaiknya di Palermo. Emil baru-baru ini berkontribusi untuk kemenangan Palermo atas AS Catanzaro dengan catatan penyelamatan yang juga krusial, dan sukses meraih rating tinggi dalam pertandingan tersebut. Selain Emil, ada pula Shes Margono yang musim ini bermain dengan baik di Liga Kosovo dan memiliki potensi untuk dipanggil ke tim nasional. Dengan tinggi dan atribut yang mendukung, Margono tentunya bisa menjadi kandidat yang layak. Jika Clifford memanggilnya ke tim nasional, itu adalah haknya untuk bergabung meski tidak langsung sebagai pilihan utama. Kembali kepada peluang bagi pemain Indonesia berkarir di MLS, peluang tersebut masih terbuka lebar, bahkan semakin besar, dengan tim seperti FC Dallas yang menunjukkan minat untuk merekrut pemain-pemain dari Indonesia. Martin P diminta untuk memberikan rekomendasi siapa saja yang layak untuk bergabung di MLS. Martin mengungkapkan keyakinannya bahwa banyak pemain Garuda yang potensial. Ia bahkan sudah mempunyai calon yang tepat untuk memperkuat FC Dallas dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini, Martin siap berperan sebagai pencari bakat bagi timnya. Satu nama yang diharapkan Martin Ridho adalah Rizky Ridho, yang menurutnya lebih baik berkarir di MLS daripada di Liga Thailand. Menurut Martin, MLS bisa menjadi batu loncatan yang tepat bagi pemain muda Indonesia untuk berkembang. Ia mencatatkan bahwa banyak pemain dari Amerika Selatan yang mulai menembus MLS sejak usia muda, ini menunjukkan kualitas liga tersebut. Jika keinginan Rizky untuk bergabung dengan FC Dallas terwujud, maka kemungkinan klub akan bernegosiasi dengan pihak Persija. Saat ini, nilai pasar Rizky mencapai sekitar 8,69 miliar. Meskipun bukan angka yang besar bagi FC Dallas, perihal gaji pastinya akan disesuaikan dengan realitas di liga. Ridho, yang kini menyandang 44 caps di timnas Indonesia, harus siap dengan tantangan baru tersebut.
Terlepas dari segalanya, Martin tetap fokus pada penampilannya di klub agar tetap menjadi pilihan utama dalam laga melawan Jepang nanti. Persaingan antara Emil dan Martin di tim nasional adalah hal positif dan kualitas keduanya sama-sama baik. Ternyata, jika tawaran itu datang, Rizky Ridho sebaiknya tidak berpikir panjang. FC Dallas adalah destinasi yang tepat dan dengan Martin yang telah berpengalaman di sana, adaptasi bisa lebih mudah. Pilihan untuk berkarir di MLS, di mana ia bisa bersaing melawan pemain-pemain ternama, menjadi lebih menarik dan berarti bagi perkembangan karirnya. Pengalaman adalah sesuatu yang berharga untuk masa depan. Dalam keputusan besar ini, Rizky memiliki kejelasan untuk mendapatkan peluang di liga yang lebih tinggi. Dengan semua elemen timnas Indonesia yang berjuang keras di klub masing-masing, semangat untuk bisa memberikan yang terbaik di lapangan dan membawa hasil positif untuk tim nasional harus tetap diusung. Tetap semangat dan sukses selalu untuk kita semua. Jika kesempatan tak datang, kita harus hancurkan tembok dan berjuang menuju impian. Semoga semua pemain terus berjuang dan menciptakan sejarah yang baru dalam sepak bola Indonesia.